Kuhancurkan pesta pernikahan suamiku yang diam-diam menikah dengan anak Pak Lurah di kampung setelah Lebaran. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Lebaran tahun ini terasa begitu hangat. Suasana di rumah orang tuaku di Jakarta penuh tawa dan canda. Aroma opor ayam dan rendang yang mewangi dari dapur membawa kenangan masa kecil yang membuat hatiku tentram. Aku duduk bersila di ruang tamu bersama adik-adikku, mengenakan baju gamis baru yang Dava kirimkan 2 minggu sebelumnya. Pilihannya cukup bagus, pikirku waktu itu. Saat itu aku merasa hidupku sempurna. Meski tidak bisa merayakan Lebaran bersama karena Dava harus pulang ke kampung halamannya lebih dulu untuk menjenguk ibunya yang sakit, aku tidak merasa kehilangan. Aku percaya padanya. Bukankah kami sudah menikah hampir 4 tahun? Aku merasa hubungan kami cukup kuat untuk menahan jarak sementara. Namun, segalanya berubah dalam sekejap. Telepon itu datang sekitar pukul 9 malam, ketika aku baru saja membersihkan ruang makan. Nama Ibu mertua muncul di layar, dan tanpa berpikir aku langsung menjawab dengan nada ceria. Assalamualaikum, Bu. Apa kabar? Tapi suara di seberang sana membuat senyumku langsung menguap. Suara itu gemetar, seperti menahan tangis. Dinda, kamu cepat pulang ke sini. Ya, Nak, ada yang harus kamu tahu tentang Dava. Detak jantungku langsung berpacu tak karuan. Nafasku tercekat. Ada nada panik dan malu yang terselip dalam suara ibu mertua. Bukan sekadar cemas, tapi seperti ada sesuatu yang besar dan buruk. Aku memegang ponsel dengan tangan yang tiba-tiba gemetar. Seperti tubuhku tahu duluan bahwa ada luka besar yang sedang menunggu di ujung perjalanan. Ada apa dengan Dava, Bu? Tanyaku dengan suara serak, tapi ibu mertua hanya menjawab, pulang saja dulu. Ini soal rumah tanggamu. Lalu sambungan terputus. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di ranjang sambil memandangi langit-langit, pikiran bercabang kemana-mana. Kenapa harus sekarang? Setelah Lebaran? Dan kenapa ibu mertua tak mau bilang langsung lewat telepon? Aku mencoba menghubungi Dava, tapi tak satu pun pesanku dibalas. Panggilan teleponku hanya masuk ke voicemail. Aku mulai merasa ada yang disembunyikan, dan itu bukan hal kecil. Hati kecilku terus berbisik. Ada sesuatu yang tidak beres. Tapi aku terus mencoba menenangkan diri, mencari alasan logis. Mungkin ponselnya rusak, mungkin dia sibuk. Tapi benakku terus membangun skenario-skenario buruk yang membuatku sesak. Keesokan paginya, aku pamit pada orang tuaku dan segera memesan tiket ke Jawa Tengah. Perjalanan terasa begitu panjang. Di dalam kereta, aku hanya diam memandang keluar jendela. Senyum-senyum para penumpang lain yang masih dalam suasana Lebaran terasa asing bagiku. Aku ingin percaya bahwa ini hanya kekhawatiran yang berlebihan. Tapi suara ibu mertua itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Gemetar, putus asa, dan bersalah. Seperti seseorang yang tak ingin jadi pembawa kabar buruk, tapi tak punya pilihan lain. Dan saat kereta melaju memasuki daerah kampung halaman suamiku, rasa cemas yang menggantung itu berubah menjadi firasat yang tajam. Aku tahu, apapun yang menantiku di sana, hidupku tak akan lagi sama. Begitu sampai di depan rumah mertuaku, langkahku terasa berat. Rumah itu tampak sepi, tak ada lagi bendera kecil atau ketupat gantung seperti biasanya. Pintu terbuka sedikit, seperti menunggu kedatanganku, atau mungkin tak pernah sempat ditutup karena banyaknya tamu yang datang beberapa hari terakhir. Aku mengetuk pelan, dan tak lama, ibu mertua muncul dari balik pintu. Wajahnya tampak pucat, matanya bengkak seperti habis menangis semalaman. Begitu melihatku, dia langsung memelukku erat, tanpa sepatah kata pun. Pelukannya bukan lagi sekadar sambutan seorang ibu pada menantu, tapi lebih seperti pelukan seseorang yang merasa bersalah, yang ingin menghibur tapi tak tahu bagaimana caranya. Air matanya jatuh membasahi bahuku. Aku hanya bisa berdiri kaku. Hatiku semakin diliputi ketakutan. Ada apa, Bu? Tolong jelaskan. Jangan bikin saya bingung begini. Suaraku bergetar, hampir memohon. Ibu mertua menarik napas panjang,
lalu mengajakku duduk di ruang tamu. Di sana, tidak ada siapa-siapa. Sepi. Hanya suara kipas angin tua yang berderit pelan. Dia menggenggam tanganku erat, lalu akhirnya berkata, "Dinda, Dava, dia sudah menikah lagi." Dunia runtuh. Aku menatapnya, menunggu dia tertawa dan berkata bahwa itu hanya candaan buruk. Tapi yang kudapat hanya pandangan kosong penuh rasa bersalah. Suara jam dinding seperti menggema keras di kepala. "Apa maksudnya menikah lagi, Bu? Kami belum cerai. Dia masih suami saya." Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Tapi ibu mertua hanya menunduk. Matanya berkaca-kaca lagi. Dia menikah siri dengan Indri, anak Pak Lurah. Sudah sebulan ini mereka resmi. Dan besok resepsi pernikahannya. Din. Aku terdiam. Nafasku tertahan seperti ada batu besar menghimpit dada. Indri? Anak Pak Lurah yang dulu sempat kutemui sekali di hajatan desa, yang tampaknya terlalu ramah pada Dava, tapi aku tak pernah menaruh curiga. Aku terlalu percaya. Terlalu yakin bahwa Dava, yang selama ini selalu bersikap manis di depan keluarga, takkan berani macam-macam. Ternyata aku salah. Begitu bodohnya aku. "Kenapa, Bu? Kenapa ibu tidak menghentikannya? Kenapa tidak bilang sejak awal?" Tanyaku tajam. Ibu mertua mengusap air matanya. "Ibu sudah coba, Nak. Ibu sudah marah besar." Tapi Dava keras kepala. Dia bilang Indri sedang hamil dan tidak mau mempermalukan keluarga Pak Lurah. Dia terpaksa menikahi dia. Suaranya nyaris berbisik, seolah malu mengucapkannya. Tapi bagiku, tak ada alasan yang cukup masuk akal. Tidak ada pembenaran untuk pengkhianatan. Hatiku hancur seketika. Semua kenangan bersama Dava, janji-janji manisnya, perhatian kecilnya, pelukan hangat di pagi hari, semuanya kini terasa menjijikkan. Aku merasa seperti istri bodoh yang ditinggal tanpa ampun. Bahkan aku tidak diberitahu langsung oleh suamiku sendiri. Dia memilih diam, memilih menghancurkan rumah tangga kami diam-diam. Aku berdiri dan menatap ibu mertua yang kini mulai terisak lagi. "Saya kesini bukan untuk menangis, Bu," kataku dengan suara dingin. "Saya mau tahu semua. Semuanya. Detailnya. Saya tidak akan diam." Ada kekuatan baru dalam diriku yang mulai bangkit. Bukan kekuatan karena cinta, tapi karena amarah dan harga diri yang diinjak-injak. Dan sejak saat itu, aku bersumpah dalam hati, aku akan hancurkan pesta mereka. Aku akan kembalikan rasa malu yang mereka lemparkan padaku, lipat ganda. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap detik terasa seperti siksaan. Aku berjalan mondar-mandir di dalam kamar lama Dava yang dulu sering kami pakai saat berkunjung ke rumah orang tuanya. Kini kamar itu kosong, dingin, dan kehilangan makna. Di balik dinding-dindingnya, mungkin pernah ada doa dan harapan yang dulu kubisikkan ketika baru menikah. Tapi malam ini, semuanya berubah menjadi kenangan yang menyakitkan. Aku merasa seperti orang asing di tempat yang dulu kusebut rumah. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari balik jendela. Itu Dava. Dia pulang larut malam, mungkin setelah rapat terakhir persiapan pestanya dengan si pelakor itu. Hatiku berdegup kencang, tapi bukan karena rindu, melainkan karena amarah yang sudah tak terbendung. Tanpa pikir panjang, aku menyelinap keluar kamar dan masuk ke kamar pribadinya yang berada di sisi timur rumah. Lampunya mati, dan ruangan itu tampak berantakan. Seperti hatinya yang juga kacau, pikirku sinis. Di atas meja, aku melihat ponselnya tergeletak. Tertinggal. Entah karena ceroboh atau karena Tuhan sengaja mengizinkanku melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel itu. Layarnya tidak terkunci. Sungguh ironis, dia bisa menyembunyikan pernikahan, tapi lupa mengunci ponsel. Aku membuka aplikasinya satu persatu. WhatsApp, Messenger, Galeri. Dan disitulah semuanya terbuka seperti luka yang dibelah paksa. Pesan-pesan manja dari Indri membanjiri layar. Panggilan sayang yang tak pernah kuterima sejak beberapa bulan terakhir. "Mas, aku rindu tidur di peluk kamu lagi." Atau, "Aku benci harus pura-pura belum menikah di depan orang kampung. Cepatlah kita resepsi,
biar semua tahu aku istrimu yang sah. Air mataku mengalir deras, tapi bukan karena sedih. Lebih karena muak. Lalu aku menemukan foto-foto mereka. Ada yang sedang bersantai di kamar hotel, wajah Dava terlihat sangat santai, duduk di atas ranjang hanya dengan kaos dalam. Sementara Indri mengambil swafoto dengan pose memeluk dari belakang. Bahkan ada video pendek ketika mereka makan malam romantis di restoran mahal. Aku masih memutar videonya sampai habis, walau hatiku seperti dihantam palu berkali-kali. Di salah satu video, terdengar suara Dava berbisik, "Akhirnya aku akan lepas juga dari Dinda. Aku benci hidup seperti kemarin, yang ini lebih cocok buatku." Kata-kata itu seperti racun yang menjalar cepat ke seluruh tubuhku. Aku memejamkan mata, berusaha menarik napas dalam-dalam, namun dadaku terasa sesak. Jadi selama ini, aku ini apa? Pelengkap cerita hidupnya saja? Perempuan yang dibanggakan hanya saat butuh citra baik? Tapi yang paling menyakitkan bukan hanya pengakuan itu. Bukan hanya foto atau video. Tapi satu pesan yang tertanggal seminggu lalu, yang dikirim Dava ke Indri. "Aku udah bilang ke ibu jangan kasih tahu Dinda dulu. Tunggu sampai pesta selesai. Aku gak mau rusak mood MU." Di situ aku tahu, Dava bukan sekadar salah langkah. Dia merencanakan semuanya. Kebohongan itu dipelihara. Dava tidak hanya mengkhianatiku. Dia dengan sadar dan sengaja menusukku dari belakang. Tanganku mengepal erat. Ku transfer semua data, foto, pesan, video, ke ponselku sendiri. Aku akan simpan ini semua. Bukan untuk kenangan, tapi untuk senjata. Mereka pikir aku lemah? Mereka pikir aku hanya akan menangis diam-diam di sudut kamar, seperti perempuan rapuh yang tak tahu arah? Mereka akan melihat bagaimana rasa sakit bisa berubah jadi bara. Bara yang akan membakar panggung pesta mereka jadi abu. Pagi itu matahari bersinar terik, tapi rasanya dingin menjalar hingga tulangku. Aku duduk di teras belakang rumah mertua, ditemani secangkir kopi yang sudah dingin sejak sejam lalu. Mataku sembab, tapi tatapanku kosong. Ya, Dava tidak menyadari kehadiranku di rumahnya karena aku sengaja bersekongkol dengan keluarganya agar menutupiku seolah-olah aku tidak tahu akan rencana itu. Malam tadi aku tidak tidur. Terlalu banyak yang berkecamuk dalam kepala. Kemarahan, rasa dikhianati, juga harga diri yang terkoyak. Rasa cinta yang dulu tumbuh begitu manis kini berubah menjadi ampas pahit yang tak bisa kutelan. Dalam diam, aku mulai menyusun ulang potongan-potongan kejadian selama ini. Tiba-tiba semuanya terasa masuk akal. Sikap Dava yang akhir-akhir ini mulai dingin, jawabannya yang sekenanya. Bahkan seringnya ia menghindari video call denganku dengan alasan, sinyal jelek di kampung. Semua itu ternyata hanya kedok. Aku merasa seperti sedang memegang bara dalam genggaman, membakar perlahan kulitku, tapi aku tidak mau melepaskannya. Luka itu terlalu dalam untuk sekadar diobati dengan air mata. Aku butuh sesuatu yang bisa membuat mereka merasakan separuh dari sakit yang kini sedang aku telan bulat-bulat. Dan saat itulah Rina datang. Sepupu Dava yang sejak awal selalu memperlakukanku seperti saudara sendiri. Ia datang membawa sekotak roti dan duduk di sebelahku tanpa berkata apa-apa. Hanya tatapannya yang penuh iba, membuatku nyaris menangis lagi. Tapi aku tahan. Aku tidak boleh terlihat lemah. Tidak di hadapan siapapun lagi. Aku tahu semuanya. Din, ucapnya akhirnya. Suaranya lirih, tapi tajam. Aku lihat sendiri waktu mereka fitting baju di butik Mbak Heni. Indri menggandeng Dava kayak mereka pasangan suami istri yang gak punya dosa. Mataku menoleh padanya dengan pandangan tajam. Rina menggenggam tanganku dan melanjutkan. Dinda, kamu harus tahu. Indri itu bukan perempuan biasa. Dia ambisius. Dari kecil selalu ingin jadi pusat perhatian. Dan Dava terlalu penakut untuk menolak tekanan keluarga Pak Lurah. Dia tahu anaknya nggak akan tinggal diam kalau ditolak. Aku terdiam cukup lama. Kata-kata Rina menamparku, tapi juga membuka mataku. Jadi bukan hanya sekadar perselingkuhan. Ini adalah hasil dari permainan kekuasaan, ambisi, dan kebodohan Dava yang terlalu lemah mempertahankan rumah tangga kami. Wajahku panas, tapi bukan karena malu, melainkan karena marah. Dia pikir aku akan diam? Tanyaku pelan, hampir seperti bergumam pada diri sendiri. Dia pikir aku akan membiarkan mereka berdiri di pelaminan,
menerima ucapan selamat dari orang-orang, sementara aku diludahi martabatnya. Rina menatapku, dan untuk pertama kalinya, kulihat senyum samar di wajahnya. Kalau kamu siap membalas, aku di pihakmu. Dan di detik itu juga, aku tahu, aku tidak sendirian. Aku punya sekutu. Aku punya alasan. Dan aku punya luka yang cukup dalam untuk berubah menjadi amarah yang tidak bisa mereka redam. Aku tidak ingin melihat Dava dan Indri bahagia di atas reruntuhan hidupku. Aku tidak ingin mereka menyambut hari bahagia dengan gelak tawa dan sorakan, sementara aku dihantui tanya dan tangis. Mulai hari itu, dendamku tumbuh. Bukan dendam yang membabi buta, tapi dendam yang terencana. Dingin. Tajam. Dendam seorang istri yang dikhianati tanpa ampun, tapi memilih membalas bukan dengan air mata, melainkan dengan kehancuran yang akan mereka kenang seumur hidup. Hari itu langit mendung, seolah ikut merasakan beban di dadaku yang semakin berat, tapi juga dipenuhi oleh bara api yang tak bisa lagi padam. Aku duduk di kamar tua, di hadapanku laptop terbuka, ponsel penuh bukti pengkhianatan, dan secarik kertas kosong. Tapi kertas itu bukan untuk menangis atau menuliskan puisi patah hati. Itu adalah awal dari rencana. Rencana yang akan mengubah hari bahagia mereka menjadi hari yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Aku bukan perempuan polos yang bisa mereka injak-injak. Aku bukan tokoh tambahan dalam kisah cinta mereka yang murahan itu. Jika mereka ingin drama, aku akan beri panggung. Aku akan buat pesta itu jadi panggung penghancuran. Rina duduk di sampingku, membuka peta lokasi pesta yang mereka rencanakan. Sebuah pendopo besar di tengah desa, tempat biasa warga menggelar acara nikahan atau hajatan. Besok siang semua dekorasi selesai. Malamnya, pengisi acara latihan. H1 resepsi, ujar Rina datar, seolah kami sedang menyusun strategi perang. Dan memang itulah yang sedang kami lakukan. Kalau mereka ingin pesta meriah, aku akan pastikan tamunya dapat suguhan tak terlupakan, gumamku sambil mencatat sesuatu. Rina menatapku, lalu tertawa pendek. Kamu serem, Din. Tapi aku suka. Senyumanku tidak muncul, hanya mata yang dingin dan fokus. Aku sudah selesai jadi korban. Sekarang waktunya jadi algojo. Aku menyusun daftar panjang yang tak biasa, bukan daftar belanja bahan masakan, tapi daftar kehancuran, rekaman video, salinan pesan mesra mereka, foto-foto di hotel, bahkan voice note pengakuan Dava yang mengatakan ingin lepas dari Dinda. Semua itu akan jadi senjata utama. Lalu aku berpikir tentang sentuhan tambahan. Bukan hanya bukti. Aku ingin semua tamu, semua tetangga, semua saudara mereka tahu bahwa pernikahan ini dibangun di atas kebohongan. Aku mulai membayangkan ekspresi wajah Indri saat seluruh tamu melihat wajah aslinya. Aku ingin gaun putihnya ternoda, bukan hanya oleh cat atau kotoran, tapi oleh rasa malu yang akan menempel lebih lama dari noda tinta. Aku ingin Dava berdiri di pelaminan bukan dengan senyum, tapi dengan wajah panik saat menyadari semua tamu mulai berbisik-bisik, mencibir, dan mundur pelan-pelan. Rina, yang memang cerdik dan sedikit usil, mengusulkan beberapa sentuhan lokal, seperti menyebar tikus mati di bawah meja prasmanan, mencampurkan cairan lengket di kursi VIP, hingga menyelipkan surat kabar fotokopi berita skandal rumah tangga dan poligami diam-diam di antara souvenir tamu. Aku hanya tersenyum tipis mendengarnya. Kau benar-benar keponakan bibi yang baik, kataku datar. Ia hanya tertawa. Lalu kami mulai bergerak. Aku menyamar jadi calon pengantin pengganti, dan pura-pura ingin menyewa dekorasi yang sama di vendor lokal. Tujuannya hanya satu, mencuri desain dan layout pesta mereka, agar aku tahu letak speaker, layar proyektor, panggung, hingga letak kabel. Semua itu akan kubutuhkan untuk bagian pamungkas. Pemutaran video mesra Dava dan Indri yang diam-diam kurekam dari ponselnya. Aku tahu, banyak orang akan berkata aku gila. Tapi orang yang kehilangan segala hal kadang memang tak peduli pada citra. Aku tidak lagi peduli bagaimana mereka menilainya. Mereka sudah merobek hidupku. Dan kini, aku akan kembalikan robekan itu dengan lipatan rasa malu yang tak bisa mereka perbaiki. Rencana itu perlahan mulai sempurna di kepalaku. Tinggal eksekusi. Waktuku tinggal 1 malam. Tapi 1 malam itu cukup untuk mengubah pesta mewah jadi kuburan harga diri. Malam itu udara begitu pengap.
meskipun angin berembus dari sawah-sawah sekitar desa. Langit gelap pekat, tak ada bulan, hanya bintang-bintang yang seakan ikut mengintip rencana gilaku malam ini. Aku mengenakan hoodie hitam, menyembunyikan rambut di balik kerudung tipis, wajahku nyaris tak dikenali. Di dalam tas kecil yang kugendong, bukan alat makeup atau buku doa, tapi perlengkapan kecil untuk menciptakan kekacauan. Beberapa tikus mati yang kusimpan dalam kantong plastik, botol kecil berisi cairan lengket yang kubuat dari lem, sirup, dan minyak, serta kalengket merah tua yang kutaruh dalam kantong berlapis untuk menyamarkan baunya. Pendopo tempat pesta digelar berdiri gagah di tengah lapangan desa. Penerangannya masih menyala sebagian, dan beberapa tukang dekor masih bekerja menyelesaikan sentuhan akhir. Aku berdiri di kejauhan, mengawasi seperti predator menunggu celah. Rina, yang lebih dulu menyelinap ke area belakang pendopo, memberiku kode melalui pesan singkat. Kanan sepi. 2 orang pekerja keluar beli rokok. Sekarang waktu kamu masuk. Jantungku berdetak cepat. Bukan karena takut tertangkap, tapi karena bayangan wajah Indri dan Dava yang tertawa-tawa puas sambil menyambut tamu besok, membuatku ingin bergerak lebih cepat. Aku merunduk, berjalan pelan dari sisi kanan, masuk ke tenda besar tempat meja-meja bundar ditata rapi. Kain taplak putih, bunga plastik yang menyerupai mawar segar, kursi dengan pita emas. Semua tampak sempurna, terlalu sempurna untuk pernikahan yang dibangun dari dosa. Aku mulai bekerja. Tikus mati pertama kuselipkan di bawah meja prasmanan, tepat di samping tempat tumpukan piring tamu. Yang kedua kusisipkan di bawah meja minuman. Yang ketiga, yang terbesar, kuletakkan di bawah panggung, dekat speaker. Harus cukup tersembunyi, tapi akan mudah ditemukan ketika waktu makan tiba. Aku ingin wajah-wajah jijik para tamu menggantikan senyum mereka. Lalu aku beralih ke kursi VIP. Botol cairan lengket kuteteskan pelan di beberapa sandaran kursi dan bagian dudukan. Aku bisa membayangkan ibu-ibu berkebaya mahal yang merasa jijik karena duduk di kursi penuh lem, lalu berdiri dengan batik yang menempel basah. Aku bekerja dengan presisi. Tidak terburu-buru, tapi juga tidak ragu. Setiap tetes adalah bentuk perlawanan. Puncaknya adalah kain pelaminan. Dengan hati-hati, aku membuka kalengket merah tua, lalu mencelupkan kuas kecil yang kubawa. Aku menyelip ke belakang panggung, memastikan tidak ada yang melihat. Lalu di sudut kain berwarna krem yang melambangkan kesucian, aku mengguratkan garis panjang merah menyala. Seolah-olah darah. Aku tidak mewarnai semuanya, hanya bagian-bagian yang akan terlihat mencolok saat lampu sorot menyala. Simbol kehancuran yang tampak samar di malam hari, tapi akan terang dan mencolok saat pagi datang. Sebelum pergi, aku menyelipkan 1 amplop berisi fotokopi pesan-pesan mesra Dava dan Indri di kotak souvenir yang sudah disusun rapi. Tak banyak, hanya 5 amplop acak. Tapi cukup untuk memulai bisik-bisik kecil saat tamu membuka kenang-kenangan pernikahan mereka. Ketika semua selesai, aku berdiri sejenak di tengah ruangan yang sunyi. Di kepalaku terbayang wajah Dava saat melihatku besok, muncul dari balik kerumunan, mengenakan gaun terbaikku, berdiri tenang sambil membawa kado untuk mereka. Aku akan jadi tamu tak diundang yang membuat semua mata membelalak. Aku akan menjadi badai di tengah pesta mereka yang sok sakral. Malam itu aku pulang ke rumah dengan langkah ringan. Rasa takut sudah lenyap entah kemana. Yang tersisa hanya satu, perasaan puas karena rencana telah dimulai. Besok bukan hari bahagia mereka. Besok adalah panggung pembalasan untuk seorang istri sah yang tidak sudi ditukar dengan perempuan ambisius tanpa malu. Besok, neraka akan turun di tengah pesta. Pagi itu, desa ramai seperti pasar. Ibu-ibu berkebaya, bapak-bapak bersongkok, anak-anak kecil berlarian mengenakan baju baru. Denting gamelan dari panggung membuat suasana semakin meriah. Pendopo sudah penuh sesak oleh tamu-tamu yang datang membawa ucapan selamat dan rasa kagum pada pesta pernikahan megah ala pejabat desa. Tapi yang mereka tidak tahu, semua kemegahan itu hanya balon kosong yang siap meledak kapan saja. Aku berdiri tak jauh dari pintu masuk pendopo, menyaksikan dari balik kaca mobil sewaan yang kupakai hari itu. Gaun panjang warna biru tua membalut tubuhku. Rambutku disanggul elegan. Makeup flawless. Tapi mata ini menyimpan badai. Hari ini aku bukan Dinda yang dulu.
Hari ini aku adalah malapetaka yang mereka undang tanpa sadar. Dava berdiri di panggung pelaminan bersama Indri, tampak memaksa senyum. Matanya menyapu kerumunan, dan untuk 1 detik, aku menangkap tatapannya. Ia membeku. Mulutnya sedikit terbuka, mungkin tak percaya melihatku muncul dengan percaya diri, bukan dengan air mata. Indri menoleh ke arahnya, lalu ke arah pandangannya, dan saat ia melihatku, aku bisa melihat bagaimana raut wajahnya berubah. Seperti melihat hantu masa lalu yang ia pikir sudah dikubur. Tapi aku tidak datang sebagai kenangan. Aku datang sebagai kenyataan yang siap menghancurkan. Dengan langkah mantap, aku berjalan masuk ke tengah kerumunan. Tamu-tamu mulai menoleh, berbisik. Aku melihat beberapa wajah mengenalku. Mereka kaget. Mereka tahu siapa aku. Dan mereka mulai menyadari sesuatu. Karena tidak seharusnya istri sah tahu dan datang ke pesta pernikahan kedua, jika pernikahan pertama belum pernah berakhir. Aku berhenti tepat di tengah aula, di antara deretan tamu dan meja prasmanan. Musik masih mengalun, tapi semua mata tertuju padaku. Dan saat itulah, aku mengangkat suaraku, jelas, lantang, menggema sampai ke tiang-tiang pendopo. Selamat menikah, suamiku. Suasana langsung beku. Musik berhenti. Beberapa orang tertawa kikuk, mengira ini bagian dari hiburan. Tapi tidak setelah aku melemparkan 1 amplop ke udara. Amplop berisi cetakan foto-foto mesra Dava dan Indri yang diambil bahkan sebelum aku tahu mereka menikah siri. Amplop itu jatuh tepat di depan kursi tamu. Beberapa anak kecil memungutnya dan menunjukkannya ke orang tua mereka. Sekejap, suara ramai berubah jadi gumaman kaget, lalu desahan jijik. Aku melangkah ke depan, membuka tas kecilku, dan mengeluarkan ponsel. Kuangkat tinggi-tinggi, lalu menyambungkan ke proyektor yang sudah diam-diam kuganggu kabelnya semalam. Dalam hitungan detik, layar besar yang tadinya menampilkan animasi nama pengantin berubah menjadi video. Rekaman suara Dava yang berkata, "Aku benci hidup sama Dinda. Indri jauh lebih bisa memuaskan aku." Indri menjerit, "Matikan. Matikan itu." Tapi semua sudah terlambat. Video berikutnya memperlihatkan mereka berdua di kamar hotel. Bukan vulgar, tapi cukup mesra untuk membuat semua tamu merasa ingin memuntahkan makanan mereka. Suasana berubah total. Beberapa orang langsung berdiri dan pergi. Ada ibu-ibu menangis malu karena anaknya melihat. Beberapa tamu laki-laki tertawa miris. Dan keluarga Dava mulai saling menatap dengan mata merah. Rina berdiri di ujung aula, memberi isyarat dari jauh. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dava turun dari pelaminan, berjalan tergesa menghampiriku. Wajahnya merah padam. "Dinda, kamu gila ya?" Aku menatapnya datar, lalu berkata pelan tapi tajam, "Aku hanya mengembalikan rasa malu yang kamu kasih ke aku. Kau kira kau bisa bersenang-senang di atas puing pernikahan kita tanpa membayar harga?" Indri sudah mulai menangis. Make up-nya mulai lumer. Ia mencoba menyusul Dava, tapi tamu-tamu mulai menghindarinya. Seseorang menemukan tikus mati di bawah meja makanan. Teriakan jijik terdengar dari beberapa sudut. Ada yang melihat noda merah samar di kain pelaminan. Bahkan ada seorang anak kecil yang terpeleset karena cairan lengket yang kubuat dan menangis keras-keras. Kekacauan menyebar seperti api membakar ladang kering. Hari itu, pendopo megah yang dibangun dengan uang dan kebohongan berubah jadi panggung neraka. Tidak ada yang mengangkat gelas bersulang, tidak ada yang menari, tidak ada yang tertawa. Yang tersisa hanya sorakan sinis, tawa penuh cibiran, dan bisikan tajam dari tamu-tamu yang tidak akan pernah melupakan pesta memalukan itu. Aku berdiri di tengah semua itu, tak lagi menangis. Hanya tersenyum. Senyum yang lahir dari luka, tapi penuh kemenangan. Suasana di pendopo berubah dari kekacauan menjadi kekalutan. Para tamu berhamburan keluar, sebagian besar dengan wajah penuh kejijikan dan ketidakpercayaan. Anak-anak menangis karena tikus-tikus mati yang ditemukan di bawah meja makan. Ibu-ibu menjerit karena cairan lengket yang menempel di rok batik mereka. Para bapak menatap sinis, sambil menggelengkan kepala melihat video mesum yang sempat tersorot di layar besar. Semua yang terjadi bukan sekadar insiden memalukan. Ini adalah kehancuran reputasi yang dirancang dengan presisi. Dan di tengah semua itu,
Dava berdiri terpaku, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ayahnya, Pak Mahfud, yang sejak awal tidak pernah benar-benar menyukai cara Dava menjalani rumah tangga, perlahan bangkit dari kursinya. Sosok tua itu berjalan pelan, tapi sorot matanya seperti pisau. Semua orang tahu, di desa ini, suara Pak Mahfud masih didengar. Ia mantan kepala desa, dihormati. Tapi hari itu, wajahnya menunjukkan rasa malu yang belum pernah kulihat selama ini. Dan ketika ia berdiri tepat di depan Dava, tanpa sepatah kata, tangannya melayang dan menghantam pipi putranya sendiri dengan keras. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan yang sudah sepi. "Anak durhaka," bentaknya. Suara tuanya gemetar karena amarah. "Kau pikir ini kota? Kau kira kau bisa mempermalukan istrimu sendiri lalu berpesta dengan perempuan lain, lalu semua akan diam? Kau mempermalukan keluarga kita. Di depan tetangga. Di depan orang sekampung." Dava tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya memegangi pipinya. Matanya masih liar mencari arah untuk kabur. Tapi tak ada jalan keluar. Bahkan ibunya, yang dulu begitu menyayanginya, hanya berdiri jauh di belakang dengan air mata yang tak kunjung jatuh. Seolah sudah habis air matanya untuk anak lelaki itu. Aku berdiri di kejauhan, menyaksikan semuanya. Ada perasaan campur aduk, antara puas dan getir. Ini lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati, yang pernah berjanji akan membangun masa depan bersamaku. Tapi sekarang dia berdiri seperti pengemis moral di tengah runtuhan pestanya sendiri. Ketika para paman dan saudara sepupu laki-lakinya ikut maju dan mulai berteriak, menyalahkan, mencaci, Dava mulai mundur, seperti seekor anjing yang diusir dari rumah majikannya. Salah satu paman Dava bahkan menarik kerah bajunya. "Kau belum cerai, dasar pengecut. Kau berani menikah siri, kau juga harus siap diadili. Kau tahu, dalam hukum agama dan negara, kau itu masih suami sah Dinda." Dava mencoba membela diri, bibirnya bergetar. Tapi tak ada yang mau mendengar. Bahkan penghulu yang awalnya hadir untuk meresmikan resepsi pun sudah lebih dulu pergi dengan wajah masam. Saat itu, seperti ada tali yang terputus dari dalam tubuhku. Rasa cintaku, sakitku, dendamku, semuanya runtuh bersamaan dengan wajah Dava yang porak-poranda di depan semua orang. Dia tak lagi berdiri sebagai suamiku. Dia hanya seorang pria lemah yang ditelanjangi oleh perbuatannya sendiri. Dan inilah karma pertamanya. Karma bukan selalu datang dalam bentuk kecelakaan atau penyakit. Kadang, karma adalah ketika semua topengmu jatuh di hadapan orang-orang yang paling kau ingin jaga citramu. Dan Dava baru saja merasakannya. Pukulan pertamanya, dari orang yang paling ia hormati. Dan itu, baru permulaan. Sementara Dava dihajar habis-habisan oleh kata-kata keluarganya sendiri, Indri berdiri kaku di pelaminan, wajahnya pucat seperti kain kafan. Gaun pengantin putih brokat dengan payet-payet mahal itu tak lagi tampak megah di bawah sorotan lampu yang berubah suram oleh suasana. Ia menggigit bibir, tangannya gemetar, berusaha mempertahankan kewibawaan yang tersisa. Tapi bagaimana bisa, jika semua tamu kini menatapnya seperti menatap wanita kotor? Ibu-ibu berbisik sambil menutup mulut. Beberapa tamu perempuan sengaja menyingkir darinya. Dan yang paling menyakitkan, bahkan ayahnya, Pak Lurah, belum juga muncul di tengah kekacauan ini. Mungkin memilih bersembunyi, malu oleh ulah anak perempuannya yang kini menjadi tontonan umum. Indri mencoba turun dari pelaminan. Tapi ia terlalu gugup. Tumit tinggi yang dipakainya, yang semula membuat langkahnya terlihat anggun, kini justru jadi kutukan. Saat ia menapakkan kaki ke anak tangga, ia terpeleset, tepat mengenai bekas cairan lengket yang sebelumnya kuteteskan di sepanjang karpet merah. Tubuhnya terpelanting ke depan, tangan kanannya refleks mencoba bertahan, tapi malah mengoyak bagian bawah gaunnya yang menjuntai. Gaun pengantin itu robek cukup besar, memamerkan paha dan sebagian stocking yang sobek. Suara gasps terdengar dari beberapa tamu yang masih menyaksikan. Dan kemudian, hening. Hening yang menusuk. Makeup tebal di wajahnya mulai meleleh, bukan karena tangisan manis pengantin bahagia, tapi karena keringat dan air mata malu. Foundation yang luntur memperlihatkan jerawat yang ia tutupi, maskara mengalir membentuk garis-garis hitam seperti tangisan badut. Indri berusaha bangkit,
tapi lengket dari cairan lem buatan sendiri membuat bagian bawah gaunnya menempel di lantai. Ia meronta, panik, dan semakin membuatnya terlihat menyedihkan. Beberapa anak kecil tertawa mengejek. Seorang ibu menarik anaknya menjauh, sambil berkata, "Jangan lihat, itu bukan pengantin, itu aib." Aku berdiri tidak jauh dari situ. Dalam diam, aku menyaksikan semuanya. Perempuan yang dulu begitu percaya diri merebut suamiku, kini berjuang berdiri di tengah rasa malu yang ditimbulkan oleh kesombongannya sendiri. Dulu, ia memamerkan hubungannya di balik bayang-bayang, menyebut dirinya istri yang sebenarnya, hanya karena punya hubungan dengan kekuasaan. Tapi hari ini, semua kuasa itu tidak bisa menyelamatkannya. Rina mendekat padaku, berbisik sambil menahan tawa, "Lihat dia, Dinda. Seperti boneka rusak. Gaunnya robek, mukanya lumer, dan martabatnya terjun bebas." Aku hanya tersenyum tipis. Bukan karena senang melihat orang lain jatuh, tapi karena akhirnya, yang salah mendapatkan balasannya. Indri akhirnya berhasil berdiri, tapi gaunnya sobek dan tubuhnya belepotan. Saat ia menatap ke sekeliling, mencari simpati, tak satu pun tangan terulur. Bahkan sahabat-sahabatnya yang dulu selalu pamer di Instagram, memilih menunduk dan pura-pura sibuk mengecek ponsel. Dan yang paling menghancurkan, saat ia melihat ke arah Dava, lelaki yang ia pikir akan melindunginya, lelaki itu tidak bergeming. Dava hanya menatapnya dari kejauhan, wajahnya masih memerah akibat tamparan ayahnya, dan ia tidak bergerak untuk menolongnya. Tidak satu langkah pun. Mungkin saat itu Indri sadar, ia tidak memenangkan apapun. Yang ia rebut hanyalah sisa dari seorang pria lemah. Dan sekarang, ia ditinggalkan berdiri di tengah puing-puing kehancuran, sendirian. Hari itu, aku tidak perlu menyentuhnya dengan tangan. Aku tidak perlu mengangkat suara atau mencaci maki. Karena dunia, karma, dan rasa malu sudah lebih dulu menjatuhkannya. Dan itu, baru babak awal dari kejatuhannya. Setelah keributan besar di pelaminan, setelah Indri jatuh tersungkur dalam aibnya sendiri, perhatian kembali tertuju pada Dava, lelaki yang menjadi pusat dari semua kehancuran ini. Ia berdiri mematung, masih di tengah aula, matanya kosong, seperti baru tersadar bahwa mimpi yang ia bangun diam-diam telah berubah menjadi kuburan bagi reputasinya sendiri. Tapi mimpi buruknya belum selesai. Karena yang datang selanjutnya bukan sekadar cemoohan para tamu, melainkan murka dari darah dagingnya sendiri. Pak Mahfud, ayahnya, sudah tidak bisa menahan diri. Setelah satu tamparan keras tadi, kini ia benar-benar meledak. Ditariknya Dava ke tengah ruangan, mendorong tubuh kurus anaknya hingga terjatuh. "Kau kira kau jagoan? Main perempuan di belakang istrimu? Menikah lagi tanpa bilang siapapun? Kau anak apa bukan?" Suaranya bergemuruh, tak lagi peduli didengar siapa. Wajahnya merah, tangannya mengepal. Seumur hidupku mengenal keluarga Dava, aku belum pernah melihat Pak Mahfud sebegitu murkanya. Dava hanya bisa merunduk, menutupi wajahnya dengan tangan. Tapi ayahnya tak membiarkan. Ia menarik kerah batik yang dikenakan Dava, batik baru yang tadinya akan ia pakai sebagai pengantin pria yang terhormat. Kini baju itu justru jadi simbol pengkhianat. Kau memalukan. Kau memperkosa kepercayaan orang tua, istri, dan masyarakat. Kau pikir kau siapa? Pak Lurah itu teman ayah, tapi dia pun sekarang malu sama anaknya. Dan aku harus menjelaskan ini ke orang sekampung. Tak cukup dengan amarah ayahnya, paman-paman dan beberapa sepupu laki-laki ikut maju. Salah satu pamannya, Pak Suyatno, langsung menunjuk wajah Dava dan berkata, "Sejak kecil sudah manja, disuapin. Giliran sudah dewasa malah jadi laki-laki pengecut. Masih punya istri sah, malah nikah diam-diam. Kau kira itu jantan?" Hah. Dan seperti bendungan yang jebol, semua kemarahan yang pernah ditahan keluarga selama ini tumpah. Satu persatu orang menghujani Dava dengan amarah. Tidak dengan kekerasan fisik berlebihan, tapi cukup untuk membuatnya tampak seperti pesakitan di tengah sidang adat tak tertulis. Kakaknya sendiri yang biasa lembut, mencengkram bahunya, mengguncangnya keras. "Dinda sudah baik banget. Dia itu bukan cuma istri, tapi keluarga kita. Kamu tega, F.A. Tega A.A.
Aku menyaksikan dari jauh, berdiri tenang seperti saksi mata di pengadilan. Tak ada yang membelaku secara terang-terangan, tapi kehadiran mereka, kemarahan mereka terhadap Dava, itu cukup untuk membayar semua luka yang selama ini kutelan dalam diam. Rina berdiri di sampingku, menggenggam tanganku. Sekarang mereka tahu siapa yang sebenarnya hancur karena kelakuan Dava, bisiknya. Dava terdiam, tak bisa membalas. Wajahnya memerah karena malu dan rasa sakit. Kemejanya sudah kusut, rambutnya acak-acakan. Yang paling menyedihkan, tidak ada satupun dari pihak keluarga yang membelanya. Bahkan ibunya, yang dulu selalu memanjakan, hanya duduk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk. Entah menangis, atau terlalu malu untuk menatap anaknya sendiri. Mulai hari ini, kata Pak Mahfud dengan suara dingin, kau bukan lagi anak yang bisa dibanggakan. Kau bukan suami, bukan panutan. Dan jangan harap kau bisa tinggal di rumah ini lagi. Bawa perempuan itu entah kemana. Tapi jangan bawa aib kalian ke sini. Kata-kata itu bagai palu yang menghantam dada Dava. Ia menoleh ke arah Indri, seolah meminta dukungan. Tapi Indri masih sibuk memperbaiki gaun sobek dan wajah lumer yang membuatnya terlihat seperti hantu di siang bolong. Tak ada dukungan. Tak ada harapan. Dava tidak hanya dipermalukan hari itu. Ia kehilangan tempatnya di dalam keluarga. Bukan karena dia jatuh cinta pada orang lain, tapi karena dia memilih menjadi pengecut. Diam-diam menikah, berbohong, menyakiti, dan berharap semua akan berjalan mulus. Tapi hidup bukan sinetron. Dan di dunia nyata, kebohongan pasti berbalik menggigit. Hari itu, Dava dihajar habis-habisan, bukan oleh tinju atau tendangan, tapi oleh rasa malu dan penolakan dari orang-orang yang seharusnya menjadi perlindungan terakhirnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya hancur. Bukan karena aku tinggalkan, tapi karena ia sendirilah yang menghancurkan segalanya. Setelah semua caci maki dari keluarga dan warga yang hadir, suasana di pendopo seperti sisa perang. Kursi-kursi masih berantakan, sisa makanan yang tidak tersentuh kini jadi makanan lalat, dan cat merah yang kusebarkan di pelaminan mengering seperti darah simbolis dari harga diri yang terkoyak. Dava duduk bersimpuh di pojok aula, tubuhnya lemas, wajahnya tertunduk. Sementara Indri, meski sudah berganti baju dari gaun sobeknya, tetap terlihat seperti bayangan dirinya yang dulu. Matanya sembab, bibirnya pecah, dan suara lantangnya sudah tak terdengar lagi. Aura tinggi dan angkuhnya lenyap ditelan rasa malu dan kemarahan orang-orang di sekelilingnya. Pak Mahfud, dengan wajah tegas dan suara berat, memutuskan apa yang selama ini mungkin belum pernah terjadi dalam sejarah keluarga mereka. Mulai malam ini juga, kalian berdua keluar dari rumah ini. Jangan bawa aib kalian kemari. Kau bukan anakku lagi sampai kau bisa pertanggungjawabkan semua ini. Kalimat itu menggantung di udara seperti vonis hukuman mati. Semua mata menatap Dava. Bahkan udara terasa menolak kehadirannya. Dava mencoba berdiri, mencoba bicara, tapi suaranya serak dan tak ada yang ingin mendengarkan. Ia menoleh pada Indri, berharap setidaknya ada uluran tangan dari perempuan yang katanya istri tercinta. Tapi Indri malah memalingkan wajah. Gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui bahwa kini mereka berdua tak punya tempat untuk pulang. Aku menatap mereka dari jauh. Bukan dengan senyum kemenangan, tapi dengan tatapan dingin yang tak butuh banyak kata. Aku sudah merasakan perihnya disisihkan. Aku sudah tahu rasanya tidak dianggap. Dan sekarang mereka, dua manusia yang dengan enteng menghancurkan rumah tanggaku, justru merasakan semua itu dalam satu malam. Apa yang dulu kurasakan selama berbulan-bulan, kini menimpa mereka dalam waktu tak sampai 2 jam. Itulah karma, datang dengan cara yang lebih efisien dari segala rencana balas dendam. Pak Lurah, ayah Indri, akhirnya muncul dari balik kerumunan, wajahnya kaku, tak sepatah kata keluar. Ia tak mendekat pada anaknya, tak memeluk, tak menghibur. Hanya memanggil ajudannya untuk mengambil mobil dan menyuruh Indri masuk. Tapi Indri tidak segera pergi. Ia masih menatap Dava dengan kecewa, seolah baru sadar bahwa lelaki yang ia rebut itu bukan pahlawan, melainkan pecundang. Kita kemana? Tanya Indri dengan suara bergetar. Dava hanya menatap kosong. Ia bahkan tidak tahu harus kemana. Rumah orang tuanya menolaknya.
Rumahku jelas bukan lagi tempat baginya. Dan Indri pun tidak punya tempat kembali, karena rumah Pak Lurah bukan tempat yang menerima skandal. Akhirnya, mereka masuk ke dalam mobil bersama. Tapi bukan sebagai pasangan bahagia yang baru saja menikah. Mereka duduk berjauhan, diam-diam, dengan beban malu yang bahkan mobil mewah pun tak bisa redamkan. Dan mobil itu pun melaju pelan, meninggalkan pendopo yang porak-poranda, meninggalkan keramaian yang berganti sunyi, dan meninggalkan kehidupan lama mereka yang telah hangus terbakar. Setelah mereka pergi, Rina mendekatiku. Kau berhasil, Din. Tapi ini belum selesai. Desa ini tak akan pernah lupa apa yang terjadi malam ini. Aku mengangguk pelan. Bukan karena haus akan pengakuan, tapi karena aku tahu, malam ini adalah garis batas. Setelah ini, aku tidak akan lagi membiarkan diriku jadi korban. Dan Dava, lelaki yang pernah kupanggil suami, kini hanya jadi nama yang ditolak bukan hanya oleh hukum, tapi oleh darah dan tanah tempat ia lahir. Malam pengusiran itu hanya menjadi pembuka. Badai yang sesungguhnya datang keesokan harinya, saat dunia luar mulai mencium aroma skandal yang telah meledak di kampung. Dalam era digital yang tak mengenal batas, satu video pendek dari tamu yang merekam kekacauan pesta itu menjadi viral dalam hitungan jam. Sorotan media sosial menyebar bak api menjilat ilalang kering. Grup-grup WhatsApp ibu-ibu, akun gosip kampung, bahkan grup alumni SMA Dava mulai ramai. Judul-judul semacam, pengantin siri diusir di hari bahagia, perselingkuhan terbongkar di tengah resepsi, hingga suami selingkuh dengan anak pejabat, berakhir malu sekampung, menghiasi status-status dan stori orang-orang yang bahkan tidak kukenal. Dava, yang sebelumnya dikenal sebagai karyawan teladan di sebuah perusahaan properti di Jakarta, mulai mendapat pertanyaan serius dari atasannya. Beberapa klien penting yang melihat video itu mendesak agar nama Dava dikeluarkan dari tim. Perusahaan tidak ingin dikaitkan dengan skandal moral. Kami butuh orang yang bisa dipercaya, Pak Dava. Bukan hanya dalam kerja, tapi juga secara pribadi, ucap manajer HRD dalam pertemuan daring yang juga disaksikan oleh direktur utama. Beberapa hari kemudian, surat pemutusan kontrak pun dikirimkan ke email Dava. Tanpa basa-basi, tanpa ruang untuk pembelaan. Selesai. Sementara itu, Indri, yang selama ini bekerja sebagai staf protokoler di kantor kelurahan, mendapat tekanan lebih berat. Bukan hanya karena ia anak Pak Lurah, tapi karena posisinya dianggap sebagai representasi perempuan yang semestinya dijaga moral dan citranya. Warga mulai ribut. Beberapa ketua RT mengajukan protes tertulis. Ibu-ibu PKK terang-terangan menolak kehadiran Indri dalam acara desa. Bahkan beberapa orang tua murid mulai menyebar petisi agar anak-anak mereka tidak diasuh oleh wanita yang mencuri suami orang. Dalam hitungan minggu, Indri dinonaktifkan dari jabatannya. Bukan karena alasan administratif, tapi karena tekanan dari masyarakat sudah terlalu kuat. Ayahnya sendiri akhirnya mengalah. Ia tak bisa melindungi anak yang mencoreng nama baik keluarga dan jabatannya. Yang lebih menyakitkan lagi, bukan hanya pekerjaan yang hilang, tapi juga hubungan sosial. Teman-teman yang dulu akrab, mulai menjaga jarak. Undangan arisan mendadak tidak sampai ke tangan mereka. Warung-warung yang biasa mereka datangi kini memberikan tatapan sinis. Anak-anak kecil pun mulai ikut-ikutan berbisik saat melihat mereka lewat. Bahkan ada yang dengan polosnya berkata, "Itu tante yang direkam di layar, ya Ma. Aku tak perlu melakukan apa-apa. Hukum sosial berjalan dengan sendirinya. Tak ada pengadilan, tak ada hakim, tapi hukuman dijatuhkan secara perlahan, tanpa ampun." Setiap hari mereka keluar rumah, mereka membawa beban malu yang tidak bisa dicuci oleh waktu. Bukan karena aku membalas mereka dengan kebencian, tapi karena masyarakat tahu siapa yang salah, siapa yang khianat, dan siapa yang pantas untuk dijatuhkan. Dava pernah menjadi lelaki yang tampak sukses. Kini, ia hanya bayangan dari kejayaannya. Indri pernah menjadi wanita yang dielu-elukan karena latar belakang keluarganya. Kini, ia tak lebih dari tokoh cerita buruk yang menjadi pelajaran bagi anak-anak remaja di desa agar tidak ikut-ikutan jadi pelakor. Dan aku menonton semuanya dari jauh. Dari tempat yang tenang. Dari hidup yang perlahan mulai kupulihkan. Aku tak menertawakan mereka. Tapi aku tahu, inilah harga dari pengkhianatan.
Hukum sosial tak tertulis, tapi ia berjalan lebih cepat dan lebih kejam dari pengadilan manapun. Beberapa bulan setelah skandal pernikahan itu menghebohkan kampung dan menjatuhkan Dava dari semua pilar kehidupannya, pekerjaan, keluarga, dan harga diri, aku mendapat kabar tak terduga dari salah satu kenalan lama di kampung. Dava sakit, Din. Kulitnya penuh luka-luka aneh. Dokter belum bisa pastikan penyakitnya apa. Awalnya aku menganggap itu sekadar cerita basi dari orang yang terlalu doyan gosip. Tapi semakin hari, kabar itu makin sering mampir ke telingaku. Sampai akhirnya Rina, sepupu Dava yang selalu setia membelaku, mengirimiku foto yang membuatku tercekat. Dalam gambar itu, Dava tampak kurus, kulit wajahnya memucat tak sehat, dan di lengannya tampak bercak-bercak merah kehitaman yang terkelupas seperti luka bakar. Rambutnya menipis, matanya sayu, seperti seseorang yang tak tidur berminggu-minggu. Katanya gatal terus. Tapi makin digaruk, makin luka. Udah dibawa ke beberapa rumah sakit, belum ada hasil. Stres, mungkin. Tapi kok bisa separah itu? Tulis Rina di pesan berikutnya. Dan saat itu, entah kenapa, aku tidak merasa kasihan. Bukan karena aku berhati batu, tapi karena aku tahu, ini bukan sekadar penyakit biasa. Ini adalah bentuk paling nyata dari beban dosa yang tidak mampu lagi ditahan oleh pikirannya sendiri. Stres, tekanan, dan rasa bersalah yang terus-menerus menghantam tubuhnya seperti gelombang tanpa henti. Semua itu akhirnya mencari celah untuk keluar. Dan celah itu adalah kulitnya, tubuhnya, kesehatannya. Kata dokter, berdasarkan laporan yang sempat Rina tunjukkan padaku, Dava mengalami semacam gangguan autoimun yang tidak terdiagnosis pasti. Bisa jadi eksim berat karena stres kronis, kata salah satu dokternya. Tapi anehnya, tak ada obat yang benar-benar mempan. Salep hanya meredakan sebentar. Obat antihistamin tidak banyak membantu. Bahkan setelah perawatan jalan yang rutin pun, lukanya justru makin menyebar ke punggung dan leher. Kondisinya memburuk dari hari ke hari. Ia tak bisa bekerja. Bahkan keluar rumah pun malu karena kondisi kulitnya yang membuat orang-orang menjauh. Beberapa anak-anak di sekitar rumah kontrakan barunya mulai memanggilnya Om Gatal atau hantu kulit. Julukan kejam dari anak-anak yang bahkan belum paham betapa sakitnya hidup yang dijalani Dava kini. Indri? Jangan ditanya. Ia pun sudah tak tahan merawat Dava. Rasa cintanya yang dulu meletup-letup kini mencair jadi muak dan jijik. Ia mulai sering menginap di rumah temannya, pulang hanya untuk mengambil pakaian atau uang. Di tengah rasa sakit, Dava ditinggal pelan-pelan oleh satu-satunya orang yang dulu ia pilih sebagai jalan hidup baru. Tidak ada yang benar-benar tinggal saat luka mulai muncul. Tidak ada yang bertahan saat segala yang indah berubah jadi beban. Dan aku menyaksikan semua ini bukan dengan sorak-sorai kemenangan, tapi dengan perasaan yang aneh. Seperti melihat seseorang yang dulu menusukku dari belakang kini tertusuk oleh pedangnya sendiri. Ini bukan tentang sakitnya luka fisik. Ini tentang luka jiwa yang membusuk pelan-pelan karena tak pernah disesali dengan sungguh-sungguh. Dava kini adalah bayangan dari lelaki yang dulu aku kenal. Bukan karena waktu, tapi karena karma datang lebih cepat dari dugaan siapapun. Ia tidak datang dalam bentuk api atau gempa, tapi dalam bentuk kulit yang mengelupas, malam tanpa tidur, dan tubuh yang perlahan menyerah. Aku tidak lagi mendoakan kesembuhannya. Tapi aku juga tidak mendoakan kehancurannya. Biarlah alam menyeimbangkan semuanya dengan caranya sendiri. Waktu memang punya cara unik untuk membalikkan keadaan. Dulu, Indri adalah ratu kecil di kampungnya. Anak Pak Lurah, perempuan cantik yang bisa memilih siapapun untuk jadi pasangan hidup. Ia terbiasa mendapatkan apa yang diinginkan, termasuk merebut suami orang. Tapi sekarang, beberapa bulan setelah pesta malapetaka itu, ia tak lebih dari seorang perempuan yang terkurung di rumah kontrakan kecil dengan pria sakit-sakitan dan nama belakang yang tidak lagi membawa kehormatan. Tak ada lagi senyum kemenangan di wajahnya, tak ada lagi gaun mewah yang membungkus tubuhnya. Yang tersisa hanya perut yang mulai membesar, menandakan kehamilan yang awalnya dibanggakan, tapi kini justru jadi beban paling sunyi. Indri hamil, tapi tidak bahagia. Tak ada sentuhan lembut dari Dava. Tak ada pelukan hangat dari suami yang biasanya mendampingi istri saat ngidam.
Dava yang dulu penuh rayuan manis kini hanya bisa berbaring lemas di kasur, mengeluh gatal, menggerutu soal sakit yang tak kunjung sembuh. Hari-harinya diisi dengan keluhan, bau obat-obatan, dan kamar lembab yang nyaris tak pernah disinari mentari. Indri yang dulu menatap masa depan dengan percaya diri, kini mulai mempertanyakan semua keputusan yang pernah ia buat. Apa aku salah memilih jalan hidup? Pertanyaan itu berulang kali membayang di pikirannya. Dan seperti kisah tragis yang ditulis oleh Karma, penderitaannya belum berhenti di situ. Suatu malam, ia menemukan Dava sedang asyik bercakap lewat ponsel dengan perempuan lain. Suaranya lirih, tapi cukup jelas untuk membuat darah Indri mendidih. "Sayang, aku benci di sini." Dia cerewet, bau minyak kayu putih, dan tiap hari ngeluh soal anak dalam perutnya, ujar Dava dengan tawa kecil yang menghina. Indri berdiri mematung di ambang pintu kamar. Napasnya berat, tangannya gemetar. Ia tidak bisa menahan diri. "Aku ini lagi hamil anak kamu. Mas, kamu masih bisa selingkuh juga?" teriaknya, dengan mata berkaca-kaca. Dava hanya menatap sekilas, lalu membalikkan badan. "Jangan bawa-bawa anak. Kamu aja yang maksa hamil. Aku enggak pernah siap punya anak darimu." Kalimat itu bagai pisau yang menancap dalam perutnya, lebih sakit dari kontraksi yang ia bayangkan akan datang nanti. Dan sejak malam itu, saat penyakitnya sudah sembuh, Dava mulai sering menghilang. Pergi entah kemana, pulang hanya untuk mengambil uang atau ganti pakaian. Sementara Indri, dengan tubuh yang mulai berat dan hati yang lebih berat lagi, hanya bisa menangis di sudut kamar yang sempit. Tak ada yang datang menjenguk. Bahkan tetangga pun enggan menyapanya. Seolah ia tidak pernah ada. Saat kandungannya masuk bulan ke-7, ayahnya, Pak Lurah yang selama ini sudah cukup sabar, akhirnya mengunjungi kontrakan itu. Tapi bukan untuk memberikan bantuan, melainkan ultimatum. "Kamu bukan anak kecil lagi, Indri. Kau buat keputusan sendiri, sekarang tanggung sendiri. Jangan harap kau bisa pulang membawa aib itu ke rumah ini." Suaranya dingin. Tak ada pelukan, tak ada permintaan maaf, hanya kalimat yang membuat dada Indri semakin sesak. Indri kini benar-benar sendiri. Dava menghilang, keluarganya menolak, dan jabatan serta gengsinya yang dulu dibanggakan sudah lama hancur. Yang tersisa hanya kandungan yang menanti hari kelahiran dan hidup yang kini terasa seperti hukuman panjang. Dulu, ia datang dalam hidupku sebagai badai. Kini, ia dihantam badai yang ia ciptakan sendiri. Setelah semua kekacauan, air mata, dan rasa sakit yang sempat menenggelamkanku dalam jurang gelap, akhirnya aku berdiri kembali, bukan sebagai Dinda yang dulu, tapi sebagai Dinda yang baru. Prosesnya tidak instan, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tapi hari demi hari, aku mulai menyusun ulang puing-puing hidupku yang berserakan. Aku memulai dari hal yang paling mendasar, kebebasan. Perceraian dengan Dava berjalan lancar, tanpa perlawanan berarti. Ia bahkan tidak datang ke sidang terakhir. Seolah ia sendiri sudah menyerah. Aku mendapatkan hak atas rumah kecil kami di pinggiran Jakarta, dan sebagian besar aset yang sebelumnya kami miliki bersama. Tidak banyak, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Dan yang paling penting, aku mendapatkan kembali hak atas diriku sendiri, tanpa bayang-bayang suami yang berkhianat, tanpa luka yang terus diusap dengan pura-pura cinta. Aku memutuskan untuk tidak kembali ke dunia kerja kantoran. Dunia itu terlalu formal, terlalu kaku untuk hati yang sedang ingin bebas. Sebaliknya, aku memutar otak. Dulu aku sering memasak untuk keluarga, dan banyak teman-teman yang bilang makananku enak. Dari situlah ide itu muncul, usaha catering kecil-kecilan. Modal awalnya aku ambil dari tabungan dan penjualan barang-barang peninggalan pernikahan yang sudah tak punya makna lagi. Gaun pengantin, kujual. Perabot-perabot yang dulu kami beli berdua, kujual semua. Aku tak ingin menyimpan apapun yang mengikatku pada kenangan pahit. Usaha catering itu kupeluk seperti bayi yang baru lahir. Awalnya kecil, hanya menerima pesanan dari teman-teman dekat. Tapi lewat mulut ke mulut, nama Catering Dinda mulai dikenal. Aku tak hanya menjual makanan, tapi juga menyisipkan nilai dalam setiap masakan. Rasa tulus, kehangatan, dan cinta yang tidak palsu. Dalam waktu 6 bulan, aku sudah punya 2 orang karyawan, dan dapur kecilku berubah jadi tempat sibuk yang penuh tawa,
aroma masakan, dan semangat baru. Bukan hanya finansialku yang pulih. Hatiku pun perlahan ikut sembuh. Aku kembali mengisi waktuku dengan hal-hal yang sempat kulupakan. Bertemu teman lama, belajar hal baru, bahkan traveling singkat ke kota-kota yang dulu hanya jadi impian. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa hidupku milik sendiri. Tidak tergantung pada siapapun. Tidak menunggu validasi dari seorang lelaki. Aku benar-benar hidup, bukan hanya bertahan. Dan lucunya, banyak orang yang dulu merasa kasihan padaku, kini justru iri. Dinda makin cantik ya sekarang, kata mereka. Kelihatan bahagia. Aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu perjuangan yang kutempuh untuk bisa tersenyum seperti ini. Mereka tidak tahu betapa banyak malam-malam penuh tangis. Betapa kerasnya aku membungkam suara-suara di kepalaku yang terus berkata, "Kau tidak cukup." Tapi aku cukup. Dan aku layak. Bukan karena aku dipuji orang, tapi karena aku mencintai diriku sendiri lebih dari sebelumnya. Dava? Aku tidak tahu kabarnya sekarang. Dan jujur, aku tidak peduli. Ia adalah bagian dari masa lalu yang hanya kuceritakan sebagai pelajaran. Bukan sebagai luka yang masih kupeluk. Indri? Entah bagaimana nasibnya dengan anak yang dikandungnya. Tapi satu hal yang kutahu, aku tak pernah meminta mereka hancur. Mereka sendiri yang menggali lubangnya. Aku hanya fokus pada satu hal sekarang, masa depan. Dan masa depanku terasa hangat. 2 tahun telah berlalu sejak aku menghancurkan pesta pernikahan Dava dan Indri yang penuh kebohongan itu. 2 tahun sejak aku memilih untuk berdiri, menggenggam diriku sendiri, dan melepaskan semua yang pernah menyakitiku. Hari-hari terasa jauh berbeda sekarang. Tidak ada lagi air mata setiap malam, tidak ada lagi pertanyaan kenapa aku yang disakiti, tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang membebani langkahku. Yang ada hanya kedamaian, suara riuh dapur cateringku yang sibuk, dan senyum pelanggan yang membuat hatiku hangat. Aku bahagia. Benar-benar bahagia. Usahaku berkembang pesat. Dari dapur rumah, kini aku menyewa sebuah tempat di ruko kecil yang sudah kupenuhi dengan peralatan modern. Aku punya 6 karyawan tetap, dan hampir setiap minggu menerima pesanan besar dari kantor-kantor, acara pernikahan, dan arisan keluarga. Bahkan, salah satu pelanggan tetapku adalah keluarga pejabat yang dulu merupakan teman dekat ayah Indri. Lucu, bukan? Hidup kadang seperti komedi sarkastik. Dulu aku dianggap perempuan yang disia-siakan, kini aku justru menjadi perempuan yang diandalkan. Tak hanya itu, aku juga sempat diundang menjadi narasumber dalam sebuah seminar kewirausahaan perempuan. Di sana, aku menceritakan kisahku, tanpa menyebut nama, tanpa membuka aib siapapun, hanya sebagai potongan pengalaman yang bisa jadi inspirasi. Selesai acara, beberapa ibu dan gadis muda menghampiriku, memeluk, bahkan menangis. "Mbak Dinda, aku dulu juga ditinggal suami. Tapi sekarang aku mau mulai bangkit." Kalimat itu membuatku sadar, penderitaanku dulu bukan sia-sia. Dari luka itu, aku menumbuhkan harapan bagi orang lain. Lalu, satu hari yang cerah, aku duduk santai di beranda rumah, menikmati secangkir teh hangat sambil membaca buku, ketika seorang kenalanku mengirim pesan. "Dinda, kau tahu nggak, Dava sekarang kerja sebagai kuli bangunan di proyek belakang terminal." Aku terdiam sejenak, lalu membalas, "Oh ya?" tanpa ekspresi. Bukan karena aku tak terkejut, tapi karena kabar itu terasa seperti angin lalu. Biasa saja. Tak ada dendam yang menggelegak, tak ada rasa puas yang menggelinjang. Aku hanya tersenyum kecil, senyum yang lahir dari rasa syukur, bukan dari balas dendam. Dava yang dulu angkuh dan merasa bisa mempermainkan 2 perempuan kini, harus memikul semen dan pasir di bawah terik matahari. Konon, kulitnya belum sembuh benar, dan beberapa mandor pun sering memarahinya karena lambat bekerja. Tapi siapa peduli? Itu bukan urusanku lagi. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk menengok ke belakang. Dan Indri? Ia kini janda dengan 1 anak, tinggal di rumah sewaan sempit yang jauh dari pusat desa. Reputasinya hancur, ayahnya pensiun lebih awal karena malu, dan anaknya harus tumbuh tanpa figur ayah yang bisa dijadikan panutan. Beberapa kali ia mencoba mencari pekerjaan, tapi semua orang di desa masih ingat siapa dia. Dunia tidak lupa semudah itu.
Namun aku tak pernah menertawakan mereka. Tidak ada kebahagiaan dalam penderitaan orang lain, bahkan mereka yang pernah menyakitiku. Kepuasanku bukan datang dari kehancuran mereka, tapi dari keberhasilanku sendiri. Bahwa aku bisa berdiri, bisa tumbuh, dan bisa mencintai hidupku lagi. Mereka hancur karena pilihan mereka. Aku bahagia karena perjuanganku. Hari ini, ketika matahari bersinar hangat dan angin berhembus lembut menyapu rambutku, aku tahu satu hal dengan pasti, aku telah menang. Bukan karena aku membalas dengan cara yang menyakitkan, tapi karena aku membalas dengan menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Dan itu adalah akhir yang paling memuaskan. Waktu adalah obat paling diam-diam yang bekerja perlahan, kadang tanpa kita sadari. 2 tahun telah kulalui bukan hanya untuk menyembuhkan, tapi untuk mengenali kembali diriku sendiri. Aku, Dinda, yang dulu hanya dikenal sebagai istri Dava, kini berdiri sebagai sosok utuh yang tak lagi didefinisikan oleh siapapun. Ada kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dicuri oleh siapapun. Kedamaian yang lahir dari penerimaan, keikhlasan, dan keberanian untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Ada kalanya, saat aku duduk sendirian di meja makan sambil menyeruput teh, ingatan tentang masa lalu datang seperti kabut tipis. Bukan untuk menyakitiku lagi, tapi untuk mengingatkanku seberapa jauh aku telah berjalan. Dulu aku perempuan yang kehilangan segalanya dalam semalam. Kehormatan, suami, harga diri. Tapi luka-luka itu kini telah menjadi sayap. Sayap yang membawaku terbang ke tempat yang lebih tinggi, lebih jernih, dan lebih bijak. Aku belajar banyak dari rasa sakit. Tentang betapa pentingnya mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Tentang bagaimana perempuan bisa jadi sangat kuat, bahkan ketika dunia seakan menjatuhkan semuanya sekaligus. Dan yang paling penting, tentang bagaimana balas dendam terbaik bukan dilakukan dengan kemarahan, tapi dengan keberhasilan. Kadang, orang-orang masih menanyakanku tentang cinta. "Bak Dinda, enggak mau menikah lagi?" tanyanya. Aku hanya tertawa kecil. Aku tidak anti pada cinta. Tapi aku tidak lagi mencarinya seperti dulu. Dengan panik, dengan takut ditinggalkan. Kini, kalau cinta datang, ia harus datang dengan cara yang sehat. Bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menyatu dengan jiwa yang sudah penuh. Anakku? Belum ada. Tapi bukan berarti aku merasa hampa. Aku punya keponakan-keponakan yang kusayangi seperti darah daging sendiri. Dan aku juga membimbing beberapa perempuan muda yang baru memulai bisnis kecil mereka. Aku merasa hidupku berguna, penuh arti, meskipun tidak sesuai dengan gambaran sempurna yang sering ditanamkan masyarakat. Tapi siapa bilang sempurna itu harus menikah dan punya anak? Bagiku, sempurna adalah ketika aku bisa tidur nyenyak tanpa beban, bangun dengan semangat, dan menatap cermin dengan senyum yang tulus. Dava dan Indri mungkin akan terus mengarungi hidup mereka dengan luka yang mereka ciptakan sendiri. Aku tidak tahu apakah mereka masih saling menyalahkan, atau sudah saling meninggalkan. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku telah melepaskan mereka dari hatiku, seperti melepaskan asap dari jendela. Biarlah menghilang, larut dalam udara, dan hilang tanpa bekas. Karena hidup bukan tentang siapa yang menyakiti kita, tapi tentang apa yang kita lakukan setelah itu. Dan aku memilih untuk bangkit. Bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang menjadikan luka sebagai kekuatan. Perempuan yang berdiri tegak, menyusun kembali hidupnya dari reruntuhan, dan akhirnya terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Akhir? Tidak. Ini bukan akhir. Ini adalah permulaan yang jauh lebih indah. 3 tahun setelah semuanya terjadi, hidupku kini terasa seperti lembaran baru yang tak lagi tercoreng tinta masa lalu. Tapi yang lucu dari hidup adalah, ia suka datang dengan kejutan-kejutan kecil. Dan suatu hari, kejutan itu datang dalam bentuk seorang pria asing yang datang sebagai pelanggan catering. Namanya Bayu. Datang dengan seragam pegawai kantor pajak dan sikap sok serius yang membuatku geli. Awalnya kupikir dia hanya pelanggan biasa. Tapi dia datang lagi. Dan lagi. Dan lagi. Sampai akhirnya aku sadar, dia tidak cuma suka makanannya, dia suka ngobrol denganku. Gila, ya? Bayu bukan tipe pangeran dongeng. Dia tidak datang dengan kuda putih, tidak menawarkan dunia.
Tapi dia datang dengan perhatian yang tulus dan kesabaran yang pelan-pelan meruntuhkan tembok dalam hatiku. Dia tidak pernah bertanya tentang masa laluku. Tidak pernah mengungkit soal Dava, soal Indri, soal video mesum atau tikus di pesta. Dia hanya duduk, minum kopi buatanku, dan bilang, "Hari ini kamu kelihatan tenang." Dan aku sadar, kadang, cinta tidak harus datang dengan dentuman. Kadang ia datang seperti napas, nyata, tenang, dan tak bisa kau tolak. Tapi aku tak buru-buru. Aku bilang ke Bayu, aku sudah terlalu lama menyembuhkan diri. Aku tidak mau melompat ke jurang yang sama. Dan dia hanya tersenyum. Aku enggak mau kamu melompat. Aku mau kamu jalan bareng aku. Brengsek. Siapa yang ngajarin dia kalimat kayak gitu? Itu jahat banget buat perempuan yang baru bisa percaya orang lagi. Sementara itu, kabar tentang Dava dan Indri sudah tak terlalu sering kudengar. Katanya Indri kini menjual skincare abal-abal lewat live TikTok, dan Dava, yah, entah masih kuli atau sudah pindah jadi tukang parkir. Aku tak tahu. Yang jelas, mereka sudah bukan bagian dari dunia yang kubangun sekarang. Dunia yang penuh warna, wangi masakan, dan tawa-tawa kecil dari dapur. Dunia yang jauh dari pengkhianatan. Aku sadar, kebahagiaanku hari ini bukan karena mereka hancur, tapi karena aku membiarkan diriku pulih. Karena aku memutus rantai dendam, dan memeluk hidup seperti ia datang. Kadang buruk, kadang baik, tapi selalu penuh kemungkinan. Dan malam itu, ketika aku menutup dapur lebih awal, aku duduk di meja yang sama, dengan Bayu di seberangku, menyeruput kopi. Dia menatapku dan berkata, "Kalau besok kamu ingin berhenti, aku tetap akan datang ke sini. Bukan untuk catering, tapi untuk kamu." Aku tertawa kecil. Mungkin, akhirnya, aku bisa percaya lagi. Dan mungkin, bab ini bukan penutup. Mungkin ini awal dari cerita yang baru. Cerita yang tidak lagi berjudul, "Kuhancurkan pesta pernikahan suamiku." Tapi lebih kepada, kuhidupkan lagi diriku yang pernah mati. Dan itu adalah kisah yang paling pantas untuk diperjuangkan. Kupikir setelah semuanya, setelah aku bangkit, menemukan kedamaian, bahkan membuka hati untuk Bayu, masa lalu akan tinggal di belakang. Kupikir luka-luka itu sudah menjadi bekas, bukan lagi darah yang mengalir. Tapi hidup, seperti biasa, punya cara aneh untuk mengetuk pintu yang sudah kukunci rapat. Dan ketukan itu datang bukan dari siapa-siapa, melainkan dari seseorang yang tidak pernah kuduga, Indri. Ia datang ke tempat usahaku, tanpa undangan, tanpa pesan. Waktu itu aku baru selesai menyusun pesanan untuk sebuah pernikahan, ketika seorang karyawan memberitahu, "Mbak, ada yang cari. Namanya Indri." Aku mematung. Seperti ada yang menusuk di antara tulang rusukku. Nama itu masih terasa tajam, bahkan setelah 3 tahun berlalu. Dengan napas berat, aku keluar, dan di sanalah dia berdiri, lebih kurus, wajahnya pucat, dan tak lagi memakai make-up tebal. Matanya tampak lelah. Bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena beban hidup yang terlalu lama dipanggul sendiri. "Dinda," katanya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku nggak datang untuk cari ribut. Aku cuma mau bicara." Awalnya aku ingin menyuruhnya pergi. Apapun alasannya, aku tidak ingin masa lalu itu masuk ke dalam hidup baruku yang sudah kutata mati-matian. Tapi ada sesuatu dalam cara ia menunduk. Entah rasa malu, entah penyesalan, yang membuatku diam. Mungkin karena aku tahu rasanya menjadi manusia yang tidak dipercaya siapapun. Mungkin karena aku tahu, aku tidak ingin jadi perempuan pendendam selamanya. Kami duduk di meja paling pojok. Indri mulai bercerita tentang bagaimana Dava meninggalkannya setelah anak mereka berusia 1 tahun. Tentang bagaimana dia berjuang sendirian, dihindari masyarakat, dijauhi bahkan oleh keluarganya sendiri. Tentang bagaimana ia mencoba bertahan, menjual apapun yang bisa dijual, bahkan pernah nyaris diusir dari kontrakan karena tunggakan. "Aku nggak minta maaf karena aku ingin diampuni, Din," katanya pelan. "Aku minta maaf karena akhirnya aku sadar. Aku menghancurkan perempuan yang sebenarnya tidak pernah mengganggu hidupku. Kau hanya jadi korban, dan aku ikut melukai." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang kukira. Aku menatapnya lama.
Wajah yang dulu ku benci dengan sepenuh jiwa kini tampak begitu rapuh. Dan aku tidak merasakan kemenangan. Aku hanya merasa lelah. Lelah dengan dendam yang tak lagi relevan. Aku tidak tahu apakah aku memaafkannya saat itu. Tapi aku tahu, aku tidak ingin membawanya lagi dalam pikiranku. Jadi aku berkata, aku tidak tahu harus menjawab apa, Indri. Tapi kamu sudah bicara. Dan itu sudah cukup. Ia mengangguk. Air matanya jatuh. Bukan dramatis. Tapi seperti air hujan pertama setelah kemarau. Ia berdiri, membungkuk sedikit, dan pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu aku duduk sendiri, merenung dalam diam. Luka memang bisa sembuh, tapi kadang masih meninggalkan rasa ngilu saat disentuh. Tapi ngilu itu penting. Ia mengingatkanku bahwa aku manusia. Bahwa aku pernah hancur. Dan bahwa aku memilih untuk tidak hancur lagi. Bayu datang ke rumah malam itu, seperti biasa membawa martabak. Kamu kelihatan capek, katanya. Aku tersenyum. Aku ketemu Indri. Dia tak banyak bertanya. Hanya memelukku lama. Hangat. Nyaman. Seolah berkata, kamu aman sekarang. Dan aku percaya. Mungkin tidak sepenuhnya sembuh. Tapi cukup. Cukup untuk hidup. Cukup untuk bahagia. Matahari hampir tenggelam ketika suara ketukan di pintu depan rumahku terdengar. Biasa saja. Tak ada firasat aneh. Tak ada firasat buruk. Kupikir itu kurir, tetangga, atau mungkin Bayu yang datang lebih awal. Tapi saat kubuka pintu, dunia terasa membeku sejenak. Di hadapanku berdiri sosok yang tak asing. Tapi begitu asing di waktu yang bersamaan. Dava. Dengan pakaian lusuh, wajah pucat terbakar matahari, rambut acak-acakan, dan tangan gemetar seperti seseorang yang sudah kehabisan harga diri. Dinda, suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Boleh aku bicara sebentar? Aku terdiam, tubuhku tegak di ambang pintu. Sejujurnya, aku tidak tahu harus merasa apa. Marah? Tidak. Kecewa? Sudah lewat. Kasihan? Mungkin. Tapi yang paling kuat adalah rasa hambar. Seperti melihat puing-puing bangunan yang dulu pernah megah, tapi kini hanya serpihan tak bernyawa. Dava, lelaki yang pernah kutangisi setiap malam, kini berdiri mengemis sisa empati dari perempuan yang dulu ia buang tanpa berpikir. Aku kehilangan semuanya. Lanjutnya, matanya berkaca-kaca. Pekerjaan, Indri, anak, bahkan keluargaku tak mau menerimaku kembali. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Tapi, aku nggak tahu harus kemana lagi. Ia tersenyum getir. Kamu satu-satunya orang yang pernah benar-benar peduli padaku. Aku menahan napas. Ada saatnya dalam hidup, ketika kamu sadar bahwa orang yang pernah mencabik-cabik hatimu sekarang berdiri memohon pada bayanganmu yang dulu mereka injak-injak. Tapi aku sudah bukan Dinda yang dulu. Hatiku tidak lagi lembek seperti adonan mentah yang bisa dibentuk sesuka hati. Aku sekarang batu yang halus, tapi keras. Aku tidak menaruh dendam, tapi aku juga tidak membuka pintu untuk masa lalu. Dava, jawabku pelan, nadaku datar. Kau benar, aku pernah peduli padamu. Tapi kau juga lupa. Kau yang menyingkirkan aku dari hidupmu, bahkan sebelum aku sempat bertanya, kenapa? Dan hari ini, aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali menoleh. Ia menunduk. Air matanya jatuh. Tapi kali ini, aku tidak goyah. Tidak seperti dulu. Aku minta maaf, bisiknya. Aku tahu ini semua salahku. Tapi, kalau boleh, aku cuma minta maaf darimu. Biar aku bisa tidur malam ini tanpa dihantui rasa bersalah. Aku menarik napas dalam. Aku sudah memaafkanmu, Dava. Tapi bukan untuk kamu tenang. Untuk aku sendiri. Agar aku bisa hidup damai tanpa membawa bayangmu kemana-mana. Tapi memaafkan bukan berarti aku membuka kembali ruang yang sudah tertutup. Dia mengangguk. Perlahan. Ada semacam kelegaan di wajahnya. Ia tahu pintu ini tidak akan terbuka untuknya lagi. Dan itu adalah kebenaran yang harus ia telan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dava membalikkan badan dan berjalan menjauh. Langkahnya gontai,
seakan membawa seluruh penyesalan yang tak pernah ia pikirkan dulu. Dan aku, berdiri di ambang pintu, menatap langit senja yang perlahan berubah jingga kehitaman. Beberapa menit kemudian, Bayu datang dengan plastik berisi cemilan favoritku. Melihatku diam, ia bertanya, "Kamu kenapa?" Aku tersenyum kecil. "Enggak apa-apa," jawabku. "Hanya baru saja menutup bab terakhir dari buku lama." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari dendam. Bebas dari luka. Bebas dari harapan-harapan kosong yang dulu kubangun bersama seseorang yang salah. Karena pada akhirnya, bahagia bukan soal siapa yang bersamamu, tapi soal siapa yang kamu izinkan untuk tidak menyakitimu lagi. Dan aku telah memilih.